Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد. Ikhwani wa akhwati fillah, saudara-saudariku, Bapak Ibu, jamaah Masjid Ahmad Yani rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah diberi kemudahan untuk kembali bertemu, melangkahkan kaki ke masjid yang mulia ini. Semoga dicatat oleh Allah sebagai pemberat timbangan amal kebaikan di akhirat kelak. Para hadirin rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan kajian Sirah As-Sahabah yang kita ambil dari kitab As-Sahabah karangan Syekh Abu Islam rahimahullah rahmatan wasi'ah. Dan pada pertemuan yang baik ini kita akan mempelajari sirah seorang sahabat Nabi yang mulia. Beliau adalah Sayyiduna Muhammad bin Maslamah. Jadi kita akan mempelajari sirah sahabat Nabi yang namanya sama dengan nama Nabi. Sahabat Nabi yang namanya sama dengan nama Nabi, yaitu Muhammad. Beliau adalah Muhammad bin Maslamah radhiyallahu anhu. Beliau adalah Muhammad bin Maslamah bin Khalid bin Adi. Beliau min Bani Harithah, termasuk yang awal-awal masuk Islam dari kalangan Ansor. Aslama Muhammad bin Maslamah ala yadi Mus'ab bin Umair qabla islami Sa'ad bin Mu'ad wa Usaid bin Khudair. Muhammad bin Maslamah ini termasuk sahabat Al-Ansari sahabat Ansor yang masuk Islamnya itu awal-awal. Beliau masuk Islam di tangan sahabat Nabi yang mulia Mus'ab bin Umair. Masih ingat gak dulu waktu kita berbicara Mus'ab bin Umair? Mus'ab bin Umair adalah sahabat Nabi yang babat alas. Betul? Betul apa enggak? Ketika Rasulullah SAW mempersiapkan diri untuk hijrah, masih prepare, Rasulullah belum berangkat, itu Rasulullah SAW mengutus duta, delegasi, dan delegasinya Nabi itu siapa namanya? Mus'ab bin Umair, untuk babat alas dakwah di kota Madinah sebelum Rasulullah hijrah ke sana. Lah, masuk Islamnya Muhammad bin Maslamah itu sebelum masuk Islamnya ketua suku Ansor. Ketua suku Ansor kan Sa'ad bin Mu'ad, betul? Termasuk pemuka suku Aus, kalangan Ansor. Lah, Muhammad bin Maslamah ini bahkan masuk Islamnya sebelum ketuanya Ansor. Siapa tadi namanya? Sa'ad bin Mu'ad. Sebelum beliau bahkan. Jadi masuk Islam di tangan Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu. Berarti awal-awal, termasuk orang Ansor yang awal-awal masuk Islam.
Kemudian walamma hajaran nabiyyu sallallahu alaihi wasallam akha baina Muhammad bin Maslama wa Abi Ubaidah ibn al-Jarrah. Ketika Rasulullah dan para sahabat hijrah dari Mekah ke Madinah, di antara yang dilakukan Nabi adalah mempersaudarakan Muhajirin dan Al-Ansar. Maka disitulah Rasulullah mempersaudarakan Abu Ubaidah ibnul Jarrah, salah satu sahabat yang dijamin masuk surga, itu dipersaudarakan dengan Muhammad bin Maslamah. Jadi Muhammad bin Maslamah ini Ansori, sedangkan Abu Ubaidah ibnul Jarrah ini apa? Muhajir atau muhajirin, dipersaudarakan. Syahida ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam ghazawat kullaha. Beliau menyaksikan, hadir bersama Nabi seluruh peperangan bersama Nabi. Ma'ada ghazwat Tabuk, kecuali satu perang yang gak ikut bareng Nabi, yaitu perang Tabuk. Kenapa? Haitsu istakhlafan nabiyyu Muhammad bin Maslamah alal Madinah al-Munawwarah lamma arada al-khuruj laha. Itu pun ketidakikutan siapa? Muhammad bin Maslamah dalam perang Tabuk, itu pun karena ditunjuk Nabi untuk menjadi penanggung jawab sementara kota apa? Al-Madinah. Kan kebiasaan Nabi kalau berangkat dalam sebuah peperangan pasukan kan nunjuk satu sahabat untuk mancep di Madinah menjadi apa? Penanggung jawab, pengganti Nabi sementara sebagai pemimpin di kota Madinah. Nah, jadi ketidakikutan beliau dalam perang Tabuk itu pun atas instruksi dari siapa? Rasul. Berarti menunjukkan pendekar beliau ini. Dan Muhammad bin Maslamah ini sering diberi tugas yang pelik-pelik oleh Nabi. Orang tangguh, orang yang terampil dalam menjalankan misi. Bahkan pernah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diganggu sama orang munafik, dan orang munafik ini selalu menyakiti Nabi, memprovokasi. Nabi mengatakan, siapakah di antara kalian yang mau membereskan fulan ini? Langsung Muhammad bin Maslamah, saya ya Rasulullah. Wah, tugas-tugas yang pelik, tugas-tugas khusus itu diemban oleh Muhammad bin Maslamah. Dan nanti ketika Rasulullah wafat, Abu Bakar wafat, maka Muhammad bin Maslamah ini kepercayaannya Umar bin Khattab, dikasih tugas-tugas khusus untuk memantau para wulat, para gubernur Irak, gubernur Mesir, gubernur Syam, gubernur Yaman, untuk meneliti keadaan-keadaan mereka itu. Umar sangat percaya dengan siapa? Muhammad bin Maslamah, ditugaskan untuk memonitoring para gubernur-gubernur di negeri-negeri Islam. Kepercayaannya siapa? Umar bin Khattab. Adapun keutamaannya sangat banyak, nanti saya ceritakan. Ini masih cerita umum, belum masuk ke apa? Keutamaan secara khusus. Wa kana mimman sabata, ya, ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi ghazwati Uhud. Dan Muhammad bin Maslamah ini termasuk orang yang kokoh bersama Nabi dalam perang Uhud. Ketika banyak orang goncang, ada yang lari kemana-mana karena tertimpa kekalahan yang sangat dahsyat, itu Muhammad bin Maslamah tetap menyertai Nabi, tidak goyah, kokoh bersama Rasulullah SAW. Pendekar ini Muhammad bin Maslamah. Ya. Kemudian ikhwatal iman, beliau juga nanti setelah wafatnya Nabi, di zaman Umar bin Khattab juga termasuk di antara pasukan yang menaklukkan negeri Mesir. Ya. Jadi beliau ini memang pendekar. Wa kana ma'a Zubair bin Awam fi hisar Hisni Babuleon. Ya. Beliau nanti bersama Zubair bin Awam termasuk yang mengepung benteng Babuleon. Ya, dan ceritanya gemilang. Nah, sekarang kita masuk ke mana? Keutamaan secara khusus apa saja Muhammad bin Maslamah. Kita baca.
Keutamaan beliau yang pertama, beliau ini kunyahnya adalah Abu Abdurrahman. Beliau kunyahnya apa? Abu Abdurrahman Muhammad bin Maslamah, sahabat Nabi yang namanya sama dengan nama Nabi Muhammad. Mungkin beliau tok mungkin ya, yang sering kita dengar sahabat yang namanya sama dengan nama siapa? Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, beliau ini Al-Ansari, orang Ansor. Al-Ausi, dari suku Aus, satu suku sama Sa'ad bin Mu'ad radhiyallahu anhum ajmain. Wa min nujabai sahaba wa syahida badran, pernah ikut perang Badar. Dan kita tahu orang yang pernah ikut perang Badar dia apa kan? Dijamin maksudnya. Allah berkata kepada orang yang pernah ikut perang Badar, if'alu ma syi'tum, kerjakan sesuka hati kalian. Qad ghafartu lakum, aku ampuni dosa-dosa kalian. Masih ingat dulu ada seorang sahabat Nabi pernah melakukan kesalahan fatal. Siapa namanya? Hatib ibnu Abi Balta'ah. Hatib ibnu Abi Balta'ah ini pernah nulis surat membocorkan rahasia kota Madinah dibawa ke Mekah. Tindakan spionase, memata-matai kaum muslimin, nulis surat dibawa ke mana? Ke Mekah, kafir Quraisy. Ini kejahatan luar biasa, secara kasat mata kejahatan luar biasa, pengkhianatan. Ya, nulis surat membocorkan atau mengabarkan tentang kondisi kota Madinah. Surat ini dibawa ke kafir Quraisy yang ada di Mekah. Dia ngirim kurir berupa wanita. Ya, wanita sebagai kurir membawa suratnya itu. Rasulullah dapat wahyu dari langit bahwa ada surat bergerak dari Madinah menuju ke mana? Mekah. Maka Rasulullah SAW dalam riwayat, beliau mengutus Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu dan Az-Zubair bin Awam radhiyallahu anhu, dua-duanya dalam misananya Nabi. Suruh kejar, ada wanita membawa surat mengabarkan berita kota Madinah, dalemannya kota Madinah dibocorkan, dibawa ke Mekah. Bawa kemari surat itu. Maka dikejar sama Ali bin Abi Thalib sama Zubair bin Awam, ketemu wanita itu di tengah jalan. Maka Ali bin Abi Thalib ya menggeledah, tapi menolak si wanita ini. Maka Ali dan Zubair mengatakan, Alkitab, tulisan itu, surat itu, atau kita telanjangi engkau, karena Rasul tidak mungkin berdusta. Nah, dia menyerah, surat itu dikasihkan, dan Ali Zubair gak berani membuka, langsung dibawa ke kota Madinah, dibuka, dibacakan di hadapan Nabi. Ternyata di situ ada tulisannya Hatib ibnu Abi Balta'ah, stempel atau bukan stempel, tanda tangannya atau nama Hatib ibnu Abi Balta'ah. Maka Hatib dipanggil sama Nabi, sahabat pernah ikut perang Badar. Ya, mahadhi Hatib, apa ini Hatib kok seperti ini? Seakan-akan Nabi mengatakan, kok tega kamu lakukan ini? Kata Umar, ya Rasulullah, da'ni adribu unukahu faqad nafaqa ya Rasulullah. Ya Rasulullah, biar saya penggal kepalanya orang ini, dia telah munafik ya Rasulullah. Maka Rasulullah berkata, la ya Umar, innahu badri, tidak wahai Umar, dia ini dulu pernah ikut perang Badar. Dan Allah pernah berkata kepada orang yang pernah ikut perang Badar, if'alu ma syi'tum, kerjakan sesuka hati kalian. Laqad ghafartu lakum, aku ampuni dosa-dosa kalian. Kesalahan fatal enggak? Saya mau tanya ke antum, ini kesalahannya Hatib ibnu Abi Balta'ah kesalahan fatal apa enggak? Fatal nemen. Tapi beliau punya takwil, beliau punya alasan, punya udur. Beliau itu punya kerabat di kota apa? Mekah. Khawatir dibunuh sama orang kafir Quraisy, maka sebagai gantinya agar enggak dibunuh, beliau mengirim apa? Surat itu, dan Rasulullah menerima pemaafannya. Dan nanti Hatib ini juga termasuk sahabat Nabi yang ditugasi oleh Rasul untuk membawa surat ke Raja Muqawqis Mesir.
Khatib, sahabat Nabi yang mulia, pernah ikut perang Badar, dijamin surga. Orang yang pernah ikut perang Badar diampuni Allah SWT. Saya ceritakan ini supaya antum tahu bahwa orang yang pernah ikut perang Badar itu kedudukannya sangat tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala, di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan termasuk orang yang kita pelajari ini juga pernah atau dulu termasuk yang ikut perang Badar. Siapa namanya? Muhammad bin Maslamah radhiyallahu anhu. Wal masyahid ma'ar Rasul, dan beliau juga ikut seluruh peperangan bersama Nabi kecuali satu perang apa tadi? Perang Tabuk. Itu pun karena instruksi langsung dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Luar biasa. Pernah ikut perang sama Nabi. Apa saja keutamaannya? Yang pertama, innahu min hiratil ansor. Beliau termasuk sahabat Ansor yang terbaik, termasuk sahabat Ansor yang pilihan. Ya, bisa antum masukkan keutamaan yang tadi yang saya sebut di awal tadi, ikut perang Badar itu sama antum masukkan juga nggak apa-apa. Wa qad asnallahu fi kitabihi 'alal ansar, dan Allah Subhanahu wa taala memuji para sahabat Ansar. Walladzina tabawwa'ud dara wal iman min qablihim yuhibbuna man hajara ilaihim wala yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasa. Dan orang-orang yang menempati kota Madinah, orang-orang Ansor, mereka mencintai saudara-saudaranya yang hijrah. Siapa? Orang-orang Muhajirin. Wala yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu, dan mereka tidak menjumpai di hati-hati mereka kebutuhan atas apa yang mereka berikan. Biasanya kita nih, kalau ada tamu sedino iso kita mesem-mesem guyu-guyu. Nek rong dino kadang-kadang ono tindak langkuk sing akeh, anake mungkin kurang ajar, anake macam-macam, kadang ngambil itu. Kadang namanya manusia. Betul apa enggak? Muncul perasaan kok ngene ya ngelunjak. Sahabat Ansor ndak ada. Bahkan apa yang dimiliki diberi-berikan kepada sahabat Muhajirin. Cerita yang ma'ruf antara Abdurrahman bin Auf dengan sahabat Ansor, betul? Dipersaudarakan Rasulullah SAW. Maka dia berkata, wahai Abdurrahman bin Auf, aku adalah orang Ansor yang kaya raya. Aku akan paruh hartaku jadi dua. Separuh jadi milikku, separuh jadi milikmu. Dan aku punya dua istri. Lihat dua istriku, mana yang lebih menakjubkan dirimu akan saya ceraikan. Kalau selesai masa iddahnya, nikahi dia, mantan istriku itu. Wallahi demi Allah, tidak akan ada persaudaraan yang ditulis oleh sejarah, dan sejarah akan gagal menorehkan tintanya untuk menceritakan persahabatan melebihi Muhajirin dan Ansor. Tidak akan ketemu lagi cerita seperti itu di muka bumi ini. Ya, itu pun sahabat Abdurrahman bin Auf punya izzah dan mengatakan, semoga Allah memberkahi istrimu dan memberkahi hartamu, tunjukkan aku jalan ke pasar. Tidak mau ya yang Ansor ngasih, tapi yang Muhajirin punya harga diri, dikasih-kasihkan. Walau kana bihim khasasah, padahal diri mereka itu juga butuh, tapi saking senengnya sama orang-orang Muhajirin dikasih-kasihkan. Ya. Dan salah satu orang Ansor itu adalah siapa? Muhammad bin Maslamah. Allah turunkan ayat dari langit memuji kaum Ansor beserta orang Muhajirin. Was-sabiquna al-awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina ittaba'uuhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu'an. Dan orang-orang yang terdahulu yang awal-awal masuk Islam dari kalangan satu apa? Muhajirin. Nomor dua, Ansar. Kita nggak mungkin masuk dua-duanya. Kita dikasih Allah jatah yang nomor tiga. Walladzina taba'uhum, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, ya kita insya Allah jatahnya nomor tiga ini. Allah kasihan sama kita nggak dapat jatah, maka dikasih nomor tiga ini. Walladzina taba'uhum, dan yang mengikuti mereka. Apa kata Allah? Radhiyallahu anhum, Allah ridho kepada mereka. Jadi menurut surat At-Taubah ayat 100, untuk diridhoi Allah itu harus menjadi salah satu di antara tiga golongan. Muhajirin wis gak mungkin wis. Ansor wis gak mungkin. Tinggal nomor tiga nih. Walladzina taba'uhum, dan orang-orang yang mengikuti mereka. Siapa mereka ini?
Muhajirin dan Ansor, supaya diridhoi Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala rajulun li Anas, ada seorang laki-laki berkata kepada Anas bin Malik, ara'aita ismal ansar kuntum tusammuna bi am sammakumullah. Wahai Anas bin Malik, tahu enggak kamu nama Ansor itu kalian menamakan diri kalian dengan Ansor ataukah Allah yang menamai kalian dengan Ansor? Maka Anas bin Malik menjawab, bal sammana Allahu, justru Allah lah yang menamai kami dengan Al-Ansor, para penolong. Al-Ansor artinya apa? Para penolong. Wa asna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi sunnati alal ansar, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memuji di sunnahnya, di hadis-hadisnya terhadap sahabat-sahabat Ansor. Wa fi dan yang paling terdepan dalam orang-orang Ansor ini adalah Muhammad bin Maslamah, pendekarnya Ansor, terdepan orang Ansor. Rasulullah bersabda, ayatul imani hubbul ansor, tanda keimanan adalah mencintai orang Ansor. Wa ayatun nifaq bughdul ansor, dan ciri orang munafik membenci kaum Ansor. Ini kalau cerita Ansor secara umum panjang banget. Pernah Rasulullah SAW ketika selesai Fathu Makkah, tahu Fathu Makkah kan? Apa artinya Fathu Makkah itu? Pembebasan, penaklukan kota Makkah. Orang-orang yang dulu memusuhi Nabi nggak berkutik, bahkan sudah banyak yang masuk Islam. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaj. Orang-orang berbondong-bondong masuk Islam. Setelah Fathu Makkah itu terjadi perang pertama kali. Setelah Fathu Makkah, perang apa? Perang apa yang terjadi pertama kali setelah Fathu Makkah? Perang besar ini. Ya. Dia masuk kok gak pinter-pinter, harus diulangi bolak-balik gak ero. Nah ya, perang apa? Perang terbesar setelah Fathu Makkah. Perang Hunain. Perang Hunain. Saya nggak mau menceritakan perang Hunain secara detail, tapi yang saya tuju adalah sahabat apa? Ansor. Dalam perang ini Rasulullah, singkatnya saja, kalau prosesnya panjang ya. Dalam perang ini Rasulullah SAW pasukannya tidak hanya Muhajirin dan Ansor, tapi dalam perang Hunain ini pasukan Islam adalah orang-orang yang sebelumnya mereka adalah kafir Quraisy. Mereka sudah masuk Islam, kok bahasa sekarang mu'allaf, betul? Ikut perang sama Nabi. Jadi perang Hunain itu perang yang diikuti oleh orang-orang yang baru-baru masuk Islam. Itu dapat ghanimah, satu lembah itu penuh dengan apa? Hewan ternak. Datang Abu Sufyan, baru masuk Islam. Atau bisa jadi, saya lupa apakah sudah masuk Islam, insya Allah sudah masuk Islam. Oh maaf, sudah masuk Islam. Abu Sufyan sudah masuk Islam, tapi Islamnya ketika Fathu Makkah. Ya Rasulullah, saya minta unta. Dikasih Rasulullah 100 unta. Ya Rasulullah, anakku Muawiyah belum dapat, diambilkan Nabi 100 unta. Ya Rasulullah, anakku yang lain Yazid belum dapat. Yazid bin Abu Sufyan, bukan Yazid bin Muawiyah, beda lagi, belum lahir mungkin Yazid. Paham? Yazid anakku yang lain ya Rasul, diambilkan 100 unta. Lagi fulan kami 100 unta. Hakim bin Hizam, diambilkan Nabi 100 unta. Minta lagi ya Rasulullah, diambilkan 100 unta, 100 unta. Banyak banget. Orang-orang Mekah dikasih 100 unta, 100 unta, 100 unta, kambing, banyak sekali. Orang Ansor melihat melongo, nggak dapat apa-apa. Padahal mereka masih bersimbah darah. Pedang-pedang mereka mungkin masih ada darah-darah. Nggak dapat apa-apa. Tidak dapat seekor unta pun nggak dapat. Jangankan untanya, ekornya aja nggak dapat. Sahabat Ansor sedih, merasa Rasulullah sudah lupa dengan orang Ansor. Kok begini, begitu. Kemudian ada kasak kusuk di tengah-tengah para sahabat, dan mereka mengatakan Rasulullah sudah ketemu dengan kaumnya. Rasulullah kan Quraisy. Rasulullah kan aslinya orang Makkah, betul? Sukunya suku Quraisy, ketemu dengan kerabatnya, dikasih semuanya. Orang Ansor gak dikasih apa-apa.
Sedih orang Ansor. Gak dapat apa-apa. Rasulullah sudah bertemu dengan kaumnya. Seakan-akan Nabi melupakan kita. Terus karena mereka desas-desus, kasak kusuk, maka diwakili sama wakilnya Ansor namanya Sa'ad bin Ubadah. Ada dua Sa'ad. Sa'ad bin Ubadah itu Khazraj, Sa'ad bin Mu'ad itu apa? Aus. Jelas. Tapi Sa'ad bin Mu'ad sudah wafat dalam perang apa? Setelah perang Khandaq waktu Bani Quraidah itu. Enggak menjumpai Fatu Makkah, Sa'ad bin Mu'ad. Ini Sa'ad bin Ubadah yang ngomong ke Nabi, "Ya Rasulullah, sungguhnya orang-orang Ansor ada kasak kusuk tentang dirimu ya Rasul. Ada omongan ini, omongan itu tentang dirimu. Lalu apa posisimu wahai Sa'ad?" "Innama ana min qaumi," aku hanya sebagai penyambung lidah dari kaumku ya Rasulullah. "Kalau begitu, kumpulkan seluruh kaum Ansor." Maka orang-orang Ansor dikumpulkan. Ketika melihat orang Ansor itu kumpul, kan satu paket sama Muhajirin, di mana-mana ada Ansor, ada Muhajirin, ada Ansor. Ketika tahu orang-orang Ansor dikumpulkan, maka orang Muhajirin ikut. Maka Rasulullah mengatakan, Muhajirin enggak boleh ikut. Padahal Muhajirin juga le apa-apa. Sing dikei Nabi sing siapa? Sing baru-baru masuk. Ya Muhajirin enggak usah dibahas, setia sekata sama Nabi. Ansor ini kumpul semuanya. Orang-orang Muhajirin enggak boleh ikut, khusus Ansor. "Ada apa wahai orang-orang Ansor? Kasak kusuk yang aku dengar dari kalian. Omongan ini dan itu, kila wakol tentang diriku. Ada apa wahai Ansor?" Diam semua, gak ada yang ngomong, gak ada yang berani sebenarnya. "Apakah kalian membicarakan tentang unta-unta yang aku kasihkan kepada penduduk Makkah itu? Apakah itu wahai orang Ansor? Apakah kalian melihat aku membagikan unta-unta kepada penduduk apa? Madinah untuk menguatkan keislamannya mereka, sedangkan aku tidak memberi kalian apa-apa karena aku percaya dengan keimanan kalian?" Diam semuanya. "Jawablah wahai orang-orang Ansor." Diam semuanya. Karena nggak ada jawab, maka Nabi mewakili mereka sendiri. "Wallahi wahai orang-orang Ansor, jawablah. Demi Allah, seandainya kalian menjawab omonganku, niscaya kalian benar dan dibenarkan. Katakan wahai orang-orang Ansor, wahai Muhammad, kamu datang gelandangan, gak punya rumah ke kota Madinah. Kita orang-orang Ansor yang menolongmu. Katakan wahai orang-orang Ansor, bahwa engkau wahai Muhammad adalah orang-orang yang lemah. Kemudian kami orang Ansor di kota Madinah menolong dirimu. Katakan seperti itu wahai orang Ansor. Wallahi demi Allah, seandainya kalian ngomong kayak gitu, kalian benar dan dibenarkan. Apakah kalian iri dengan orang-orang pulang membawa sapi-sapi, unta-unta, sedangkan aku percaya dengan keimanan kalian, kalian pulang ke kota Madinah membawa Rasulullah SAW. Semua sahabat sedih semuanya. "Ala tardha ya Ansar, akan kau tidak ridho wahai Ansar?" "Wallahi wahai orang-orang Ansar, seandainya seluruh kaum ini memilih jalan, sedangkan kalian orang Ansar memilih sebuah jalan, wallahi Muhammad akan memilih jalannya orang Ansar. Allahumma irhamil Ansar, ya Allah sayangilah orang Ansar, wa abnail Ansar, dan anak keturunan Ansar, wa abnail Ansar, dan anak-anak cucunya kaum Ansar." Maka orang Ansar mengatakan, "Radina ya Rasulullah, radina, cukup ya Rasulullah, kami ridho denganmu ya Rasulullah." Gak dapat apa-apa sahabat Ansar ini. Nah, inilah makanya Allah Subhanahu wa taala memuji kaum Ansar, dan di antara yang terdepan adalah siapa? Muhammad bin Maslamah. Selanjutnya yang nomor 2, wa min manaqibihi radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam akhbara anna al-fitnata la tadurruh. Di antara keutamaan Muhammad bin Maslamah adalah bahwa beliau tidak termadorotkan dengan fitnah. Tidak termadorotkan dengan fitnah. Fitnah ini jangan dimaknai fitnah dalam versi bahasa Indonesia. Fitnah dalam bahasa Indonesia itu sebenarnya apa? Tuhmah, menuduh orang tanpa bukti. Itu orang Indonesia menamai dengan apa? Fitnah. Tapi fitnah dalam bahasa Arab itu artinya nggak gitu. Itu ittiham, itu tuhmah. Tuhmah itu apa? Saat menuduh tanpa bukti. Nek bahasa Indonesia fitnah. Jadi fitnah dalam bahasa Indonesia itu beda dengan fitnah dalam bahasa
Antum, kamu jangan menuduh saya ya. Saya tidak melakukan kok dituduh. Ini fitnah loh. Al fitnah tu asyaddu minal qatl. Fitnah lebih kejam daripada pembunuhan. Padahal fitnah saya kon maksud itu beda dengan maksud yang dalam ayat itu. Sudah paham saya? Fitnah itu bisa maksudnya adalah kesyirikan. Fitnah itu bisa maksudnya adalah gejolak, tragedi yang akan membuat huru hara, itu juga fitnah. Terjadi fitnah di zaman sahabat, ada peperangan antara Ali dan Muawiyah. Itu namanya fitnah, kekacauan, ketidakpastian perkara. Ketika muncul fitnah tahun 98 reformasi, itu gejolak, iya kan? Itu fitnah namanya. Bisa dipahami? Nah, fitnah yang dimaksud di sini ini bukan fitnah yang tadi menuduh tanpa bukti, tapi fitnah yang gejolak, kejadian-kejadian yang penuh huru hara. Lah, Muhammad bin Maslamah itu Allah selamatkan. Saya baca ya. Wa min manaqibihi radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam akhbara annal fitnata la tadurruhu. Termasuk keutamaan Muhammad bin Maslamah adalah bahwa Rasul mengabarkan fitnah tidak bisa memudaratkannya. Fitnah tidak membahayakannya. Yaqulu Hudzaifah ibnul Yaman. Hudzaifah ibnul Yaman berkata, saya mau tanya, siapa sahabat Nabi yang paling paham tentang fitnah? Hudzaifah. Umar saja tanya Hudzaifah kok. Wahai Hudzaifah, tolong kabarku tentang fitnah-fitnah. Kan gitu kan? Masih ingat enggak? Apakah fitnah harta, fitnah perempuan? Bukan itu. Tapi yang saya maksud adalah fitnah yang akan seperti badai yang menggulung, tragedi huru hara. Itu diceritani sama Hudzaifah. Hudzaifah bin Yaman ini sahabat Nabi yang punya spesialisasi untuk apa? Mengetahui hal yang buruk-buruk, mempunyai takhusus, mempunyai kekhususan mengerti hal-hal yang jelek-jelek. Araftu syarra la li syarri walakin li tawaqqihi. Aku ingin tahu keburukan bukan karena aku ingin mengamalkan keburukan, tapi aku ingin tahu keburukan agar aku tidak terjatuh pada keburukan. Kata Hudzaifah bin Yaman, orang-orang datang Nabi tanya yang baik-baik, ya Rasulullah tolong tunjukkan kepadaku amalan yang kalau aku lakukan aku masuk surga. Ya Rasulullah tunjukkan amalan yang paling dicintai Allah. Ya Rasulullah amalan apa yang paling afdal. Ya Rasulullah amalan apa yang paling ringan tapi pahalanya paling banyak. Semua orang datang ke Nabi tanya yang enak-enak. Adapun aku tanya yang sulit-sulit. Makanya beliau itu dijuluki apa? Apa julukannya Hudzaifah bin Yaman? Sahibus sirrin Nabi, pemilik rahasia Nabi. Satu-satunya sahabat Nabi yang punya daftar nama-nama orang munafik. Kata Umar pun gak punya. Saking takutnya Umar, beliau itu takut masuk daftar merah, bukan merah, daftar hitam orang munafik itu. Maka beliau selalu buntuti siapa? Hudzaifah aku masuk enggak? Hudzaifah aku masuk enggak? Aku ada enggak? Padahal itu Umar di jalan surga, tapi gelisah, khawatir dirinya itu orang munafik. Lah, Hudzaifah ini termasuk memang takhususnya itu ngerti barang-barang yang negatif-negatif itu. Beliau ngomong, "Ma min ahadin illa wa ana akhafu alaihi fitnah." Tidaklah seorang pun kecuali aku takut fitnah akan menimpa dirinya. Kecuali satu orang yang aku tidak khawatir fitnah menimpa dirinya. Muhammad bin Maslamah. Yang ngomong ini bukan sembarang orang. Hudzaifah yang ngomong ini. Bisa dipahami? Orang yang paling paham tentang apa? Fitnah-fitnah, tentang kejelekan-kejelekan. Tidaklah setiap orang kecuali aku takut fitnah akan menimpa dirinya, kecuali satu. Siapa tadi? Muhammad bin Maslamah. Oh, ini pujian yang luar biasa ini. Fa inni sami'tu Rasulullah yaqul. Perhatikan. Kata Hudzaifah, karena aku pernah mendengar baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah berkata kepada siapa? Muhammad bin Maslamah, la tadurrukal fitnah, bencana, huru-hara, kerusuhan, ketidakjelasan perkara tidak memadaratkan Muhammad bin Maslamah. Wa innahu lamma waqatil fitnah i'tazala, dan ucapan Nabi itu terbukti waktu zaman fitnah, gonjang-ganjing, tragedi berdarah terbunuhnya Sayyidina Utsman, tragedi berdarah kematian Thalhah bin Ubaidillah, Zubair bin Uwain dalam perang apa? Jamal, tragedi berdarah dalam perang Siffin, tragedi berdarah di antara para sahabat. Itu tangannya Muhammad bin Maslamah bersih dari darah-darah kaum muslimin. Enggak ikut. Ketika Islam masih dipegang Nabi, dipegang Umar bin Khattab, belum ada faksi-faksi dalam kaum muslimin, dia terdepan menaklukkan negeri-negeri, membuka negeri-negeri karena jelas musuhnya. Tapi ketika zaman fitnah,
yang terjadi perang Siffin sesama kaum muslimin, betul? Perang Jamal beliau enggak mau. Enggak mau melumuri darahnya dengan melumuri apa? Tangannya dengan darahnya kaum muslimin yang mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah. Enggak mau, dipatahkan pedangnya. Diambil pedang dari kayu. Soalnya wong hebat, mun nyekel pedang kuwatir kok melayu dhewe pedangnya. Soalnya pedang tergantung sing nyekel tangane, betul apa enggak? Pedangnya hebat nek sing nyekel lo ya percuma. Nek pedang biasa-biasa tapi sing nyekel iki Muhammad bin Salama, kuwatir iso melayu dhewe pedangnya iki. Makanya beliau enggak mau pakai pedang zaman fitnah. Ya. Perhatikan. I'tazalal fitnah. Beliau adalah orang yang menyingkir dari fitnah-fitnah kegaduhan ini, tidak mau. Ya, wala hadarul Jamal, enggak ikut perang Jamal. Ndak Ali wala enggak Aisyah. Ndak Ali wala enggak Tolha, enggak mau ikut-ikutan. Wala Siffin, enggak perang Siffin. Enggak ikut Ali wala enggak ikut Muawiyah. Beliau enggak mau mengotori tangannya dengan darah-darah kaum muslimin. Bal ittakhadha sayfan min khasafin, bahkan beliau itu membuat pedang dari kayu. Balen ono arek nakal ditutuk dase ngono. Pedang oleh orang hebat. Kan ada bahasa Arabnya as-sayfu bidharibihi. Pedang itu tergantung siapa yang bawa. Pedang ini so hebat tapi sing megang wong loyo, mek pedang biasa tapi sing pegang Khalid ya beda. Ya gitu, as-sayf bidharibihi. Pedang itu tergantung siapa yang pegang. Ya, padha karo main tenis meja itu. Meskipun iki BT ki regane 1 juta 200, tapi wong gak pernah latih itu gak iso. Ono sing bet sing biasa-biasa tapi wong pinter ya iso. Teman BT sing enak ya tetap ngaruh ya. Ini dipatahkan ini. Aku ngomong gitu karena Mas Salim ini senengane tenisan ya. Enggak ada aku teringat contoh sing paling tepat ya tenis iki. Bal ittakhadha sayfan min khashab. Jadi beliau itu pedangnya enggak dipakai, justru ngambil pedang dari apa tadi? Pendekar loh padahal. Di masa Nabi sering dikasih tugas-tugas yang pelik. Ini pasukan khusus sering dipimpin oleh siapa? Waktu zaman fitnah tidak mau. Kehebatannya, kejantanannya, hobi dalam peperangan enggak dimanfaatkan ketika zaman fitnah. Tidak mau beliau. Ya. Matahulu ila Robato, dan beliau pergi ke tempat Robato menyendiri, tidak mau ikut sono, enggak mau ikut sini. Ada sahabat Nabi yang kayak gitu banyak, enggaknya beliau tok. Usama juga seperti itu. Usama waktu Fatu Makkah itu perang sama orang kafir. Ya, perang. Kemudian musuhnya itu terjatuh, mau dibunuh sama Usama. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Kata Usama, gak mang syahadat, angkatnya tak patah ini baru mau syahadat. Ditebas sama Usama, mati. Disampaikan ke Nabi bahwa Usama ini mateni wong padahal wis ngucap asyhadu alla ilaha illallah, diceluk karo. Kamu ini mateni wong wis ngucap syahadat. Ya Rasulullah, dari tadi enggak ngomong syahadat. Wis kalah geledak mau tak sikat dia ngomong syahadat. Dia takut dengan pedangku ya Rasulullah. Marah Rasulullah. Asyaqqaqta qalbahu. Apakah kau sudah membedah hatinya? Kok tahu dia itu masuk Islam gara-gara takut pedang? Setelah itu enggak mau temenan sama sini. Enggak mau dijali, enggak mau gara-gara peristiwa itu. Takut kedua kalinya. Usama. Termasuk yang enggak ikut terlibat adalah Abdullah bin Umar. Termasuk yang enggak ikut terlibat, kemarin saya ceritakan Abdullah bin Umar ya, pekan yang lalu, betul? Termasuk yang enggak ikut-ikutan adalah ini hebat lagi, Sa'ad bin Abi Waqqas. Sa'ad bin Waqqas ini orang yang ditunjuk oleh Umar bahwa bisa jadi apa? Khalifah. Tolha gugur, Zubair gugur, Ali gugur, tidak ada yang tersisa dari orang yang di jalan masuk surga kecuali siapa? Saat diparani anaknya pendekar termasuk yang ikut Ali. Parani anaknya, bapakku, panjenengan ini ditunjuk Umar, wong wis mati kabeh, sampean tok sing tersisa iki. Nek sampean gelem dadi iki. Ndak gelem. Kata dan Sa'ad bin Waqqas ini pendekar yang menaklukkan Qadisiyah. Tentara Persia diobrak-abrik sama siapa? Sa'ad bin Waqqas. Tidak mau ikut-ikutan. Menuturi anak, wahai anakku, aku mendengar Rasulullah bersabda, innallaha yuhibbul abda taqiyyal khafiyya al-ghaniyya, atau kama qala. Wahai anakku, Allah itu cinta sama seorang hamba yang bertakwa, kaya raya, lagi tersembunyi. Makanya beliau memilih bahwa apa?
ternak-ternaknya di lembah, nggak mau ikut-ikutan. Padahal beliau itu termasuk yang punya peluang. Mati ya, bisa. Ali sudah wafat, Abdurrahman bin Auf sudah wafat. Siapa lagi? Ngomong. Tolha sudah wafat. Kalau mau berdasarkan rekomendasi, karena dulu ditunjuk siapa? Umar, bisa, tapi tidak mau. Termasuk Muhammad bin Maslamah nggak mau ikut-ikutan, aman dari fitnah. Dan ini sudah disinyalir, bukan disinyalir, sudah diberitakan Nabi bahwa kamu ini nanti nggak akan mempengaruhi dirimu apa? Fitnah. Nah, itu nomor berapa itu? Nomor 3 sekarang. Wa min manaqibihi annahu kana idza syukiya ila Umar bin Khattab amilun arsala Muhammad bin Maslamah li tahqiq fil qadiyah. Ay kana yursilu fil Muhammad So'bah. Umar bin Khattab itu ketika jadi khalifah, wilayah Islam kan sudah luas nih. Ada Yaman, ada Irak, ada Syam, ada Najd, ada Mesir. Wilayah Islam sudah banyak terbentang. Kalau ada laporan di Irak ada kejadian ini, di Mesir ada kejadian ini, di Syam ada kejadian ini, di Yaman ada kejadian ini, maka yang ditunjuk dalam perkara-perkara yang pelik siapa? Muhammad bin Maslamah. Siapa yang nunjuk? Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ini menunjukkan apa? Kehebatan siapa? Muhammad bin Maslamah. Pernah ahli Kufah ini mengeluhkan Sa'ad bin Abi Waqqas kepada Umar. Ceritanya terkenal ini lah. Sa'ad bin Abi Waqqas adalah sahabat Nabi yang menaklukkan Irak Qadisiyah di zamannya Umar. Maka beliau jadi gubernur karena menang, ya dikasih provinsi itu sama Umar, suruh mimpin. Lah memang dasarnya orang Kufah, orang Irak itu kan balelo sejak zaman dahulu kala sampai sekarang. Irak itu nggak akan aman kecuali harus dipimpin oleh orang yang kuat dan kejam. Sejarah sudah menjadi saksi. Makanya saya melihat pemimpin-pemimpinnya Irak dari zaman dulu, Hajjaj bin Yusuf, baru bisa tunduk. Kalau dikasih yang lemah-lemah diganyangi sama dia. Sa'ad bin Waqqas pendekar yang dijadikan surga, pamannya Nabi, khalnya Nabi. Karena ibunya Nabi itu dengan siapa? Sa'ad bin Abi Waqqas itu satu marga. Siapa ibunya Nabi? Ibunya Nabi siapa? Ojo dipikir dah. Aminah itu satu marga sama siapa? Sa'ad. Makanya Sa'ad ini khalnya Nabi. Enak ngomong loh ini pamannya Nabi. Aslinya bukan paman bukan, tapi disebut khalnya Nabi, pamannya Nabi. Dijamin masuk surga. Ya, dikritiki sama orang Kufah. Akhirnya gara-gara itu di-rolling sama Umar, dipecat sama Umar. Siapa yang dipecat? Sa'ad dipecat Umar. Itu bahasa kasar, dipecat lah ya. Tapi gak ada masalah Umar sama itu. Terus intinya ngutus siapa? Siapa tadi? Muhammad bin Maslamah. Diteliti ke masjid-masjid, semua orang memuji Muhammad bin Maslamah. Sampai ada di masjid ada orang ini namanya Usama bin Qatadah, kunyahnya Abu Sa'dah. Dia menjelek-jelekkan siapa? Semuanya baik, gak ada yang jelekkan kecuali orang ini. Dia mengatakan inna Sa'dan kana la yasiru bisariyah. Dulu saat ini gak pernah ikut perang, cuma ngutus-ngutus gak ikut perang. Wala yasim bisawiyah, kalau ngasih ghanimah enggak adil. Ini dikasih banyak, ini dikasih sedikit. Wala ya'dil fil qadiyah, kalau memutuskan perkara enggak adil. Di depan siapa tadi? Muhammad bin Maslamah. Menuduh sahabat Nabi, siapa tadi namanya? Maka saat ini ya dipanggil Umar, intinya kamu tuh dikritik begini-begini nah. Ketika berita orang yang menuduh dengan beberapa tuduhan itu dialamatkan ke Sa'ad bin Abi Waqqas, maka Sa'ad bin Abi Waqqas berdoa kepada Allah. Doanya orang terdolimi. Da'watul madlum mustajabah. Da'watul madlum mustajabah. Doanya orang yang terdolimi itu apa? Dikabulkan Allah. Beliau berdoa. Doanya ini agak aneh, beda dengan disampaikan. Beliau berdoa begini. Ketika didolimi sama siapa tadi namanya? Usama bin Qatadah ya. Bin Qatadah. Dia mengatakan, beliau berdoa dan doanya begini. Allahumma in kana
abduka hadza kadziban qama riya'an wa sum'atan. Ya Allah, jika hambamu yang satu itu tadi yang nuduh aku, dia berdusta atas dalam tuduhannya itu, dia berdiri tujuannya mencari pujian manusia, riya dan sum'ah, fa'atil umrahu, maka panjangkan umurnya ya. Beda sampai ya, sampai nak nono ya Allah kan gitu. Beliau ndak, panjangkan umurnya ya Allah. Wa atil faqrahu, dan panjangkan kemelaratannya. Wa arridhu lil fitan, dan jadikan dia terkena fitnah. Ini orang ini lama syebe gak mati-mati. Sampai ininya itu turun begini. Saking apa? Tuwek. Terus melarat. Terus kena fitnah. Kalau ada perempuan-perempuan suka jawil-jawili perempuan. Dia ini berkata, "Asobatni da'watus Sa'ad." Keadaanku seperti ini karena aku kena doanya siapa? Sa'ad bin Waqqas. Makanya Sa'ad bin Abi Waqqas ini termasuk sahabat Nabi yang dongane mandi. Ngerti dongane mandi? Doanya mustajabah. Gak berani lagi. Makanya Umar ketika wafat kan ini. Umar menjelang wafat, aku tunjuk kepada kalian 6 orang yang Rasulullah wafat ridho dengan 6 orang ini. Utsman, Ali, Abdurrahman bin Auf, siapa? Sa'ad bin Abi Waqqas, Thalqah bin Ubaidillah, dan Az-Zubair bin Awam. Sebenarnya tinggal satu lagi tapi nggak dipilih sama Umar karena masih kerabatnya Umar, nggak diikutkan. Soalnya masih misanani Umar. Jadi siapa? Sa'id bin Zaid. Umar nggak gelem kerabatnya elok-elok kok dikira nepotisme. Gak dijawis, iki tok ae. Paham? Khusus Sa'ad bin Waqqas dikasih tambahan omongan. Adapun Sa'ad dahulu saya berhentikan bukan karena dia khianat. Umar ngomong gitu itu untuk menghapus apa yang terjadi zaman dulu, bahwa dia ini berhak untuk jadi pemimpin khalifah, gitu loh ceritanya. Nah ini tentang Sa'ad bin Abi Waqqas. Tapi intinya yang ditugasi Umar siapa tadi? Muhammad bin Maslamah. Terus selanjutnya, dulu di zaman Nabi ini sudah waktunya adzan belum? Bawa adzan dulu, satu kisah terus tanya jawab kalau ada. Adzan dulu, silakan.